Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ayub Saripudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI. Perkenalkan, saya Cucu Sumiati dari kelas A1 semester 3 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang hukum tajwid, yang dimana hukum tajwid yang akan sama-sama kita pelajari adalah yang pertama ada mad iwad, yang kedua ada mad lain, dan yang ketiga ada mad arid lisukun. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan juga mad arid lisukun. Baiklah, sebelum ke pembahasan mad, mari kita bahas dulu seberapa pentingkah kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, hukum dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri yaitu adalah fardu kifayah, yang dimana jika ada sebagian orang yang mempelajari maka dosa dari seluruh orang itu menjadi gugur. Nah, tetapi ternyata berbeda dengan ketika kita memakai ilmu tajwid ketika sedang membaca Al-Quran, ya, maka itu hukumnya adalah fardu ain, yang dimana ketika kita membaca Al-Quran dan tajwidnya itu salah, maka itu dosanya tidak terhapuskan atau tidak ditanggung oleh orang lain, tapi itu tetap ditanggung oleh diri kita sendiri, ya. Lalu fungsinya kita belajar ilmu tajwid adalah agar kita itu bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Baiklah, mari kita masuk ke materi pembahasan pertama, yaitu tentang hukum bacaan mad iwad. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah mad yang terjadi karena penggantian harokat fathah tain atau tanwin fathah menjadi alif karena diwakafkan. Membaca panjang mad iwad adalah dibaca sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Untuk contohnya, saya mengambil dari salah satu surah Al-Adiyat, ayat pertama yaitu wal adiyatil dobha. Nah, kalimat dobhan, ya, yang berawal dobhan, ketika dibaca waqaf maka menjadi dobha. Nah, hanya itu jadi berharokat fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang mad lain ataupun madlin. Ya, madlin adalah ketika ada huruf waw sukun ataupun ya sukun yang berada setelah huruf berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup yang diwakafkan. Untuk contoh bacaan madlin ini saya mengambil dari surah Al-Quraisy ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy. Nah, di lafaz Quraisy di situ terdapat ya sukun yang berada setelah huruf yang berharokat fathah dan setelah ya sukun tersebut ada huruf hidup yang diwakafkan, yaitu huruf shin. Nah, maka di situ hukumnya menjadi madlin dan panjang bacaannya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, juga bisa 6 harokat. Nah, di pembahasan madlin ini ternyata ada sebagian yang berpendapat ada yang disebut dengan haraf lin. Ya, haraf itu artinya huruf, sedangkan lin itu artinya lunak. Jadi huruf yang dibaca lunak. Nah, tidak berbeda jauh dengan madlin, ya. Haraf lin juga terjadi ketika ada waw sukun ataupun ya sukun yang berada setelah huruf berharokat fathah
tetapi perbedaannya adalah huruf setelahnya itu tetap huruf hidup. Salah satu contohnya saya mengambil di potongan surah Al-Fatihah ayat ke-7, yaitu lafadznya ghairil maghdubi alaihim. Nah, lafadz ghairi, ya, di situ ada ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah dan kedepannya huruf hidup. Tetapi huruf kedepannya itu tidak diwakafkan dan tetap dibaca atau tetap hidup. Nah, cara membacanya pun hanya satu harokat dan harus secara lunak. Ya, tidak boleh ghairi. Ya, jadi ghairil maghdubi alaihim. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir atau yang ketiga, yaitu tentang mad arid lisukun. Pengertian mad arid lisukun adalah mad berarti panjang, arid artinya baru, li karena sukun itu sukun ataupun mati. Nah, sedangkan menurut istilah mad arid lisukun adalah bacaan mad yang terjadi karena salah satu huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat hidup dan diwakafkan. Untuk contoh bacaannya saya mengambil di surah Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu lafadznya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di lafadz Rahim, di situ terdapat hukum bacaan mad arid lisukun karena di lafadz tersebut terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu ketika kasrah menghadapi ya sukun, lalu kedepannya ada huruf mim yang tadinya berharokat hidup, tetapi karena diwakafkan maka harokatnya menjadi mati atau menjadi sukun. Jadi sukunnya itu baru, ya, sesuai dengan namanya mad arid lisukun. Begitu. Ya, dan untuk mad arid lisukun itu sangat banyak sekali contohnya ya di Al-Qur'an. Nah, membaca panjang mad tabi'i itu bisa dengan 3 tingkatan, ya, ada 2 harokat, ada 4 harokat dan juga 6 harokat. Ya, yang 6 harokat yang panjang itu bisa juga disebut dengan tul, yang pertengahan itu tawasud, dan yang terakhir itu qasar. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, bisa kita dengan menggunakan nada, ya, biasanya dengan penggunaan nada itu kita gampang ingat. Nah, untuk bacaan panjangnya bisa tul, tawasud, qasar. Tul 6 harkat, tawasud 4 harkat, qasar 2 harkat. Jadi kesimpulannya adalah pada bab ini kita mempelajari 3 bagian ilmu tajwid. Yang pertama ada mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang terakhir ada mad arid lisukun. Mad iwad adalah dimana ketika fathah tain atau tanwin fathah diwakafkan, lalu mad layin yaitu ketika ada huruf waw sukun ataupun ya sukun yang berada setelah huruf yang berharokat fathah, dan huruf setelahnya adalah huruf hidup yang diwakafkan. Dan yang terakhir ada mad arid lisukun, di mana mad arid lisukun adalah ketika mad tabi'i diikuti huruf berharokat hidup tetapi diwakafkan. Jadi pada intinya pembahasan mad kita kali ini berhubungan juga dengan wakaf, ya, ataupun berhenti. Baik, ada sedikit pesan dari saya. Mempelajari ilmu tajwid itu sangatlah penting, ya. Selain untuk mempermudah membaca Al-Quran, juga menghindarkan kita dari kesalahan dalam kandungan makna lafaz yang kita baca. Giatlah belajar ilmu tajwid agar kamu lebih lancar lagi membaca Al-Quran. Ya, terapkan ilmu-ilmu tajwid yang sudah kalian dapatkan agar ilmu yang kalian punya bermanfaat. Baik, sebelum pamit saya izin memohon maaf karena terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam PPT yang saya sajikan ataupun materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kebodohan dan juga ketidaktahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.